Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia atau PAN-RB mengemukakan perihal alasan penundaan mengenai pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN. Semula ASN akan mulai pindah pada Oktober 2024. Rencana pemindahan pada 2024 tersebut tidak bisa dijalankan karena adanya pergantian pemerintahan sehingga terdapat penyesuaian gedung kantor dan unit hunian ASN setelah adanya perubahan jumlah kementerian dan lembaga. Ia juga mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo mengenai pemindahan ASN tersebut. Rini menjelaskan pemerintah juga akan melakukan penapisan ulang ASN yang akan pindah ke IKN pada 2026. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru. Senada, Badan Kepegawaian Negara menyatakan sampai saat ini belum ada instansi pemerintah yang menyampaikan data kepegawaiannya dalam rangka penempatan ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN. Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif menekankan semua kebijakan terkait pemindahan ASN pada akhirnya akan bermuara pada lembaganya, terutama untuk urusan administrasi dan penataan penempatan pegawai. Di sisi lain, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Ade Nur Santiasto menjelaskan kesiapan perkantoran dan infrastruktur dasar kawasan IKN diperkirakan akan selesai pada Juni 2025 mendatang. Adapun gedung-gedung yang dipersiapkan antara lain kawasan Istana, gedung Kemenko 1 hingga Kemenko 4, dan gedung Kemensetnek. Bimo pun menjelaskan keseluruhan kompleks untuk pemerintahan dapat menampung total 9.465 pegawai. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad Sabu. Dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas adalah Malaysia yang ingin melakukan impor beras dari Indonesia. Namun Amran mengatakan Indonesia belum bisa mengekspor beras ke Malaysia karena saat ini Indonesia tengah memperkuat pasokan dalam negeri. Dalam kesempatan bersama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Muhammad Sabu mengatakan memang ada rencana terkait Malaysia yang ingin impor beras dari Indonesia. Namun hal itu belum bisa dilakukan. Meski begitu, pihaknya lebih ingin mencontoh teknologi yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan stok cadangan beras pemerintah atau CBP ditargetkan akan mencapai 4 juta ton bulan depan. Saat ini saja menurut Amran, stok beras telah mencapai 3,3 juta ton. Amran menyebut stok CBP pada awal bulan depan dapat mencapai 3, juta ton, kemudian target tertinggi stok beras dapat tembus 4 juta ton. Sebelumnya Menko Pangan, Zulkifli Hasan menyebut Indonesia menyerap 1,5 juta ton beras dari petani. Dia menyebut stok ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga tahun depan. Kementerian Perindustrian merespons isu barang bajakan di Mangga 2, Jakarta yang disorot Amerika Serikat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Laporan itu dibuat oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Dalam laporannya, Amerika Serikat menyoroti pelanggaran hak kekayaan intelektual barang bajakan dan hambatan dagang yang masih mengganggu akses pasar perusahaan AS di tanah air. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengatakan, barang bajakan sebagian besar merupakan barang impor yang masuk ke Indonesia melalui mekanisme impor biasa atau melalui e-commerce dengan memanfaatkan gudang pusat logistik berikat. Oleh karena itu, menurutnya salah satu cara memberantasnya adalah membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merek yang wajib dipegang oleh importir maupun oleh pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin sudah memasukkan syarat sertifikat merek yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomendasi impor. Hal itu tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor tekstil, produk tekstil, tas, dan alas kaki. Lewat Permenperin tersebut, importir yang tidak memiliki sertifikat merek tidak akan mendapatkan rekomendasi impor dari Kemenperin ketika mengimpor produk TPT, tas, dan alas kaki. Jadi, importir nakal yang akan mengimpor 3 komoditas tersebut tidak akan mampu membawa barang bajakannya masuk ke pasar domestik Indonesia jika tidak memegang sertifikat merek dari Prinsipol.
Produsen mobil asal Swedia, Volvo Group, berencana untuk memberhentikan sebanyak 800 pekerja di 3 fasilitas Amerika Serikat selama 3 bulan ke depan. Tindakan ini diambil akibat tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Juru bicara Volvo Group mengungkapkan pesanan truk yang turun dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar yang diakibatkan oleh tarif Trump. Perusahaan itu juga menyesalkan pengurangan karyawan yang harus diambil tersebut. Volvo Group Amerika Utara mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu bahwa mereka telah memberitahu karyawan mengenai rencana tersebut. Volvo berencana memberhentikan 550 hingga 800 orang di situs Mack Trucks di Mackenzie, Pennsylvania, dan 2 fasilitas Volvo Group di Dublin, Virginia, dan Hagerstown, Maryland. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari AB Volvo Swedia yang telah mempekerjakan hampir 20.000 orang di Amerika Utara. Pemutusan hubungan kerja Volvo Group merupakan respons terbaru dari industri mobil dan truk yang terguncang oleh tarif Presiden Trump untuk suku cadang tertentu yang diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi kendaraan. Tensi perang dagang yang memanas antara China dan Amerika Serikat membuat pesawat jet pabrikan Boeing dipulangkan lagi ke negeri Paman Sam oleh maskapai China sebagai penggunanya. Data pelacakan penerbangan menunjukkan ada satu pesawat 737 MAX 8 mendarat di wilayah AS Guam pada hari Senin 21 April setelah meninggalkan pusat penyelesaian Boeing Zhoushan di dekat Shanghai, China. Pesawat itu terbang dari Seattle ke Chosan kurang dari sebulan yang lalu. Guam adalah salah satu wilayah persinggahan yang dilakukan penerbangan tersebut dalam perjalanan sejauh 5.000 mil, melintasi Pasifik antara pusat produksi Boeing AS di Seattle dan pusat penyelesaian Chosan yang menjadi tempat pesawat diangkut oleh Boeing untuk pekerjaan akhir di China. Ini menjadi pesawat kedua yang dikembalikan China ke AS. Sebelumnya pada Minggu 20 April, sebuah pesawat Boeing 737 MAX yang dicatat dengan corak untuk Xiamen Airlines China juga dilaporkan melakukan perjalanan pulang dari Chosan dan mendarat di Boeing Field Seattle.